Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok Wira akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dalam tugas kelompok 1 PPKN. Yuk, kalian bisa simak videonya. Berikut adalah soal-soal yang bakal kami bahas jawabannya di sepanjang video. Konsep kebangsaan oleh Insinyur Soekarno merupakan paham yang menegaskan eksistensi bangsa Indonesia dan kesatuan-kesatuan di dalamnya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Le désir d'être ensemble," yaitu kehendak bersatu, baik dari segi budaya, sejarah, maupun bahasa. Kita adalah golongan orang dalam suatu bangsa di wilayah Indonesia yang terikat dengan kesatuan identitas, yaitu bangsa Indonesia. Kebangsaan Indonesia juga merupakan usulan Soekarno yang paling pertama, berarti usulan ini melandasi usulan sila lainnya yang nantinya ia kemukakan. Oleh karena itu, konsep paham kebangsaan ini menjadi fondasi utama dalam membangun identitas nasional Indonesia. Usulan ini yang nantinya akan menjadi sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mengintegrasikan identitas-identitas individual, kelompok, dan kedaerahan sehingga dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Konsep paham kebangsaan Indonesia juga menanamkan kepada kita mengenai solidaritas, nasionalisme, dan kesadaran mengenai identitas nasional bangsa kita. Apabila tidak ada konsep kebangsaan Indonesia dari Insinyur Soekarno, Indonesia akan terpecah belah dan tidak akan bisa berdiri sampai sekarang. Para pahlawan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat semangat nasionalisme serta menjaga persatuan NKRI. Nah, beberapa peran dan kontribusi para pahlawan nasional antara lain membangkitkan semangat patriotisme melalui pengorbanan dan keberaniannya sehingga mereka bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah airnya. Yang kedua, menyebarkan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong royong, keberagaman kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu mengukuhkan identitas nasional. Melalui perjuangan mereka, para pahlawan nasional telah membantu mengukuhkan identitas nasional Indonesia. Mereka memperjuangkan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat serta memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Yang keempat, mereka membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka juga mengajarkan pentingnya menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang terakhir yaitu menjadi teladan dalam kepemimpinan. Banyak dari para pahlawan nasional merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan integritas yang tinggi. Mereka memberikan teladan bagi pemimpin masa kini untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, dengan adanya kontribusi-kontribusi tersebut, para pahlawan nasional telah membantu memperkuat semangat nasionalisme dan menjaga persatuan NKRI, sehingga Indonesia dapat terus berkembang sebagai bangsa yang maju dan berdaulat hingga sekarang. Dampak globalisasi terhadap paham kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia mencakup 1. Peningkatan kesadaran akan keberagaman budaya dan nilai-nilai global. Di sisi lain, hal ini sebenarnya dapat memperkuat identitas nasional dengan memahami dan merangkul perbedaan. Namun, di sisi lain, juga adanya pengaruh global juga bisa menimbulkan tantangan, seperti hilangnya aspek-aspek lokal dalam budaya dan nilai-nilai yang lebih global mendominasi. Yang kedua, membuka akses terhadap budaya dan juga ide-ide gagasan yang kita buat. Yang ketiga, menimbulkan tantangan terhadap identitas nasional karena adanya pengaruh asing. Contoh tantangannya yaitu adopsi budaya populer asing, seperti contohnya gaya hidup, musik, atau pakaian yang dapat mempengaruhi cara orang Indonesia mengekspresikan identitas mereka sendiri. Modernisasi di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap paham kebangsaan dan nasionalisme dengan cara 1. Mempercepat perkembangan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur dengan cara yang pertama, investasi infrastruktur. Meningkatkan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur kunci seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memperbaiki konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemberian insentif pajak. Menyediakan insentif pajak bagi perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan teknologi dan infrastruktur. Mendorong inovasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga,
pendidikan dan pelatihan, menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan teknologi modern yang dapat mendukung sektor ekonomi yang berkembang. Nomor 2, perubahan sosial dan nilai-nilai. Nomor 3, menciptakan kesenjangan antara perkembangan urban dan rural. Menciptakan kesenjangan antara perkembangan urban dan rural berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan dan kemajuan antara wilayah perkotaan, urban, dan pedesaan, rural. Ketika kesenjangan semakin besar, perkotaan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nomor 4, mempengaruhi cara masyarakat memandang identitas nasional. Yang pertama, pengaruh media. Media modern seperti televisi, internet, dan media sosial dapat memperkenalkan nilai-nilai dan budaya global yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas nasional mereka. Kedua, mobilitas sosial dan geografis. Perubahan dalam mobilitas sosial dan geografis termasuk urbanisasi dapat membawa masyarakat lebih dekat dengan pengalaman dan perspektif yang lebih luas yang mungkin mempengaruhi cara mereka melihat identitas sosial. Yang ketiga, pengaruh budaya populer asing. Adopsi budaya populer asing seperti musik dan gaya hidup dapat menambah kemasyarakatan dan membentuk preferensi yang mungkin berbeda dari nilai-nilai tradisional yang terkait dengan identitas sosial. Untuk menjaga kedaulatan budaya dan identitas sosial, langkah-langkah seperti mendukung pendidikan budaya, mempromosikan seni dan tradisional lokal, serta melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan dapat diambil. Perlindungan terhadap warisan budaya dan promosi dialog antar budaya juga penting. Persatuan bangsa merupakan syarat mutlak bagi kejayaan Indonesia. Luasnya wilayah NKRI menyebabkan terciptanya keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Jika masyarakat tidak bisa menyikapi perbedaan tersebut, hal ini sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Selain itu juga dapat memungkinkan timbul ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan negara Indonesia. Karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia dan wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI sangatlah penting. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan berbagai tindakan konkret seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan melalui penyuluhan dan pendidikan, menghargai keragaman budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, dan membangun hubungan harmonis antar etnis, agama, dan budaya. Menolak serta melawan segala bentuk radikalisme, intoleransi, dan separatisme. Dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret dari tindakan masyarakat yang mendukung semangat persatuan dan kesatuan meliputi mengikuti kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur bersama-sama dengan tetangga, kemudian menghadiri acara keagamaan atau budaya yang diadakan oleh berbagai komunitas untuk memperkuat hubungan antar warga. Kemudian menjadi relawan dalam program-program kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Mengorganisir dialog lintas agama atau budaya untuk memperdalam pemahaman antar warga tentang perbedaan dan persamaan. Dan yang terakhir, kita dapat melibatkan diri dalam diskusi dan kegiatan politik yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua warga negara. Sekian pemaparan diskusi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kami tutup, kami akan menampilkan tentang alur sejarah kemerdekaan Indonesia. Yuk, kita simak bareng-bareng. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dipenuhi lika-liku dan pertumpahan darah. Nama Indonesia untuk pertama kalinya digunakan pada Kongres Pemuda II yang diadakan pada 28 Oktober 1928.
Namun jauh sebelum itu tanah Indonesia ini dikenal dengan sebutan Nusantara. Tanah Nusantara tidak pernah lepas dari penjajahan bangsa asing karena melimpahnya sumber daya alam yang langka bagi mereka. 1. Penjajahan oleh bangsa Portugis. Sejak abad ke-16, tanah Nusantara sudah diincar sebagai bangsa asing. Bangsa Portugis yang pertama kali berhasil menguasai Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perjuangan yang dilakukan pada zaman itu adalah perjuangan Fatahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1602. Yang kedua, penjajahan oleh bangsa Belanda. Setelah Portugis Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman kemudian memasuki wilayah Banten dan Batavia sehingga membentuk VOC untuk menguasai semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Namun setelah pembubaran VOC, pemerintahan Belanda kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kemudian memperkerjakan paksa rakyat di Pulau Jawa untuk membangun jalur Anyer Panarukan. Yang ketiga, penjajahan oleh bangsa Jepang. Setelah menguasai Nusantara selama kurang lebih 350 tahun, Jepang menyerang Belanda hingga membuat mereka menyerah tanpa syarat. Penjajahan Jepang atas Indonesia selama 3,5 tahun segera berakhir saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II. Setelah mengalami kekalahan dari sekutu, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketahui oleh Dr. Regitman Widodiningrat. Mendengar kabar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, sebagai pihak yang kalah perang, Jepang berjanji akan menyerahkan Indonesia ke tangan sekutu yang di dalam termasuk Belanda. 4. Perebutan kemerdekaan oleh Indonesia. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa itu terjadi ketika golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Setelah dijemput Ahmad Suharjo dan kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Suharjo menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik dengan rapi oleh Sayuti Malik untuk ditentangkan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi itu akan dibacakan pada 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 di Pegangsaan Timur nomor 56, dan Indonesia pun resmi menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. 5. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dari Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat luas sebagai UUD 1945. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran sejarah merupakan hal yang sangat penting diterapkan di era globalisasi ini. Penanaman nilai nasionalisme ini dapat menjadi contoh untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan identitas bangsa. Pengetahuan sejarah sangat fundamental dalam pembentukan identitas nasional. Kesadaran sejarah merupakan sumber inspirasi untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab. Kesadaran sejarah penting bagi suku bangsa, karena dapat membimbing manusia pada pengertian sebagai bangsa. Kesadaran sejarah dapat membantu siswa mencari makna yang tercermin dalam peristiwa sejarah. Dengan kesadaran sejarah, kesalahan yang terjadi di masa lampau dapat digunakan sebagai pembelajaran di masa depan. Kesadaran sejarah tersebut salah satunya dapat dibangun melalui pembelajaran sejarah. Berikut adalah contoh tindakan nasionalisme yang telah kami lakukan sehari-hari sebagai pelajar. Yang pertama, sebagai siswa SMA Negeri 1 Purwokerto, kami mengikuti upacara bendera pada Hari Besar Kenegaraan atau pada setiap hari Senin. Lalu, kami juga menghormati guru di sekolah dengan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Yang ketiga, ikut menjaga fasilitas sekolah. Yang keempat, rajin belajar demi meraih prestasi dan mencapai impian. Yang kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua.